Keberhasilan PSSI untuk menaturalisasi Ole Romeni sungguh dirasa adalah hal yang sangat positif. Sebab semua tahu kalau ini pemain emang sejak lama diinginkan publik tanah air. Dan Ole sendiri mengaku udah sangat gak sabar untuk segera debut bersama tim Garuda. Nah, sesaat setelah disumpah, Ole sendiri mengatakan sesuatu yang membuat media Inggris menotisnya. Sebab sebelum ini pun ucapan Ole dalam wawancara bersama Oxford Mail cukup menyita perhatian media setempat. Meskipun begitu, sejatinya kita juga masih butuh sosok penyerang lainnya, mengingat akan sangat riskan bila cuma bergantung pada Ole seorang. Sebenarnya ada Mauro yang semua tahu, berkasnya masih diusahakan clear tepat waktu. Akan tetapi, ada satu nama yang kembali mencuat yaitu Dean Zandbergen, penyerang 23 tahun yang baru aja pindah ke VVV Venlo. Tentu saja mengetahui semakin banyak pemain diaspora yang merapat ke Indonesia membuat para tetangga makin jengah. Seperti Vietnam yang benar-benar meradang karena makin kesini, manuver PSSI untuk mencari pemain diaspora kok seperti makin gak terbendung. Sebab kalau ini terus terjadi, Indonesia benar-benar akan menjadi tim yang udah gak seharusnya berada di level ASEAN. Ole Romeni, pemain A1 ini memang diharapkan bisa menjadi tumpuan utama lini serang timnas Indonesia. Yap, Ole dianggap oleh publik tanah air sebagai jawaban dari seretnya gol yang ada. Dan lancarnya proses sumpah WNI dari sang pemain pastinya disambut lega. Nah, Ole sendiri mengaku sangat tidak sabar buat bisa segera main untuk Indonesia. Yang mana ia berjanji akan memberikan semua yang ia bisa untuk membawa tim Garuda ke Piala Dunia. Tentu saja ucapan ini seketika langsung dinotis oleh media di Inggris. Sebab sebelum ini pun, dalam sebuah wawancara sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, Ole menjelaskan soal perasaannya yang sangat bangga bisa mewakili negara besar seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak. Selain itu, Ole juga sudah tidak sabar bisa memberikan hal terbaik bagi tempat kelahiran neneknya yang udah tiada. Dan Ole menjelaskan betapa gilanya supporter Indonesia, yang mana itu cukup membuat penasaran media setempat. Sebab harus diakui, kalau atmosfer supporter Indonesia, khususnya timnas, ketika main di GBK sangatlah luar biasa. Saya tidak sabar untuk bermain untuk negara sebesar ini. Nenek saya lahir di sana. Dia sudah meninggal dunia, tapi itu masih sesuatu yang bisa kuberikan kembali padanya. Sekali lagi, saya tidak sabar menantikan itu. Menjadi pemain internasional adalah suatu kehormatan besar, khususnya bagi Indonesia. Ini adalah negara yang besar dan sepak bola sangat besar di sana. Ini sangat hidup. Saya pernah ke sana dan melihat beberapa hal, dan itu sungguh sulit dipercaya. Saya menonton pertandingan dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan, tegas penyerang 24 tahun tersebut. Yap, harus diakui bergabungnya Ole sedikit banyak pasti akan memberikan nilai tambah. Akan tetapi kita juga nggak boleh menapik fakta jika sekarang performa Ole di klub sedang struggling. Di FC Utrecht, Ole cuma bisa mencetak 3 gol dari 32 pertandingan. Dan di Oxford sendiri, ia masih berjuang untuk bisa merebut posisi inti di tim. Nah, memang harus diakui sih, selama di Utrecht, salah satu penyebab mengapa produktivitasnya menurun, selain cedera, adalah karena ia selalu ditempatkan di posisi sebelah kanan. Memang ia bisa bermain di sana, tapi untuk mencapai kualitas maksimal, jelas itu sulit. Bukan melebih-lebihkan, karena ketika Ole dimainkan sebagai nomor 9 ataupun winger kiri, produktivitasnya bisa dibilang jauh lebih baik. Saat ia masih di NEC Nijmegen, Ole mampu mengemas 12 gol dan 8 assist dari 77 pertandingan. Lalu masa terbaiknya tentu saja saat tampil sebagai nomor 9 di FC Emmen. Di sana ia mampu mengemas 14 gol dan 5 assist dari 51 penampilan.